Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ada gak sih cara agar cewek itu naksir berat sama kita? Bisa gak sih kita bikin gebetan kita tuh naksir sama kita? Jawabannya tentu bisa. Walaupun ketertarikan memang berdasarkan dari kecocokan, tapi bukan berarti kecocokan gak bisa diciptakan ya. Buktinya gak sedikit cewek yang ngaku akhirnya jatuh cinta atau naksir sama cowok ketika dia punya alasan. Jarang banget ada yang naksir secara tiba-tiba gitu. Of course yang gue omongin bukan cowok yang ganteng, punya banyak duit dan karisma yang luar biasa. Kalau cowok yang kayak gitu, yang ganteng, banyak duit, karismanya luar biasa, kayaknya gak perlu nonton video ini kan? Video ini khusus buat kalian yang memang membutuhkan yang namanya petunjuk agar kalian gak salah langkah dalam PDKT. Nah, di video kali ini gue punya beberapa hal yang umumnya bisa membuat cewek naksir sama lo. Bagi yang penasaran, so mari kita mulai. Buat lo yang mukanya pas-pasan, ngerasa insecure dan sulit ngedapetin cewek, dengerin apa yang bakal gue share kali ini dengan serius. Hal pertama yang harus dilakukan ketika PDKT agar dia naksir sama lo adalah jangan baper berlebihan. Jadi gini, bini gue tuh punya sepupu ya, sepupu cowok yang baru lulus sekolah. Bini gue selalu nasehatin ke sepupu cowoknya ini bahwa jangan bucin. Bahkan nasihat ini sering dilontarkan pada saat sepupunya masih sekolah juga. Gue nanya dong ya kan, kenapa kok dia dinasehatin agar jangan bucin? Bukannya cewek seneng ya kalau misalkan cowoknya bucin? Kata dia ya, cowok kalau lagi bucin tuh bego. Kan bukan gue yang ngomong. Ini cewek sendiri yang ngomong. Ketika lu PDKT dan baper berlebih sama gebetan lu, percaya sama gua, lu gak bakal bisa jadi diri lu sendiri. Akhirnya lu ngerubah kepribadian lu secara paksa menjadi orang lain. Dan itu bener-bener gak sehat saat PDKT. Karena yang dia cintai ternyata bukan diri lu yang sebenarnya, tapi diri lu yang menjadi orang lain sesuai apa yang dia mau. Lu mau nanya ke pakar manapun nih, pakar cinta, pakar psikologi dan lain sebagainya, pasti sama jawabannya. Lu gak bakal bisa jadi diri lu sendiri ketika lu bucin berlebihan, baper secara berlebihan. Yang ada lu banyak ngelakuin hal yang terlihat bodoh di depan dia, cari perhatian yang gak semestinya, yang bahkan bikin dia akhirnya jadi ilfeel sama lu. Gue yakin sebagian dari kalian pernah ngalamin ini. Dan lagi nih ya, kalau misalkan di tips yang pertama ini lu gak bisa kontrol ya, lu tetap baper berlebihan sama dia, apapun tips gue yang selanjutnya bakal sia-sia. Oke? Jadi pastikan dulu ketika lu PDKT, lu bisa ngontrol perasaan agar jangan baper berlebihan. Ini penting banget. Kalau lu udah bisa ngontrol ini, maka kita akan lanjut ke poin kedua. Poin kedua adalah pujian yang tepat. Cewek itu senang banget dipuji, gue tahu. Kebanyakan cewek memang haus validasi bang, gue juga tahu itu. Cewek ingin dianggap berharga di depan cowoknya, gue tahu itu. Tapi bagaimana kalau misalkan pujian itu udah sering dia denger hampir di semua laki-laki yang pernah dia temui? Apakah pujian itu terasa berharga? Ketika pujian itu terlalu pasaran di telinga dia, apakah pujian itu masih berharga bagi dirinya? Apapun yang lu puji sebenarnya dia bakal seneng kalau misalkan dia juga tertarik sama lu. Tapi kan konteksnya yang diomongin di sini adalah ketika dia belum naksir sama lu dan lu berusaha bikin dia agar naksir sama lu. Kayak gitu kan? Artinya yang kita omongin sekali lagi adalah ketika dia belum naksir. Maka yang lu harus lakukan adalah kasih pujian yang tepat sasaran. Pujian yang tepat sasaran itu adalah pujian yang bukan diperuntukkan kepada hasil, tapi pujian yang berdasarkan proses. Pujian yang berdasarkan proses inilah yang lebih berkesan di hatinya. Coba perhatikan bedanya ya, gue kasih contoh nih. Ketika lu PDKT, terus ketemuan sama dia, lu puji dia dengan bilang bahwa kamu hari ini cantik banget deh. Pujian yang pasaran banget, yang mungkin dia udah sering banget tuh denger dari kebanyakan cowok yang pernah dia temui. Dia bakal seneng, iya, dan menghargai banget pujian lu itu. Ya cuman sebatas itu, gak ada kesan yang melekat di hatinya. Bedakan dengan pujian yang seperti ini. Ketika lu ketemuan terus lu puji dia dengan bilang bahwa kamu tuh pinter banget ngerawat diri ya, hari ini aja aku ngelihat kamu tuh beda. Aku seneng banget loh sama cewek yang bisa ngerawat dirinya. Itu artinya dia peduli dengan dirinya sendiri.
Ini adalah pujian yang terdengar elegan bro, dan pujian yang terdengar berwawasan. Dan yang pastinya ini pujian yang memberikan kesan juga di hatinya. Karena yang lu puji adalah prosesnya, bukan hasilnya dia cantik itu tadi. Dan lawan bicara akan merasa lebih dihargai ketika kita memuji prosesnya. Sekali lagi, tips yang kedua ini bisa lu terapkan kalau misalkan lu nggak baper berlebihan. Kalau lu baper berlebihan, udah pasti pujian lu penuh dengan nafsu semua tuh. Terus poin ketiga, itu adalah jaga jarak. Lu gimana sih bang? Ini kan cara bikin dia naksir. Kok lu malah nyuruh kita jaga jarak? Jaga jarak ini bro adalah trik psikologi yang digunakan hampir semua pakar cinta ketika mendapatkan wanita yang dia mau. Gue bocorin aja ke kalian ya. Untuk men-trigger agar dia ketagihan sama lu harus memunculkan hormon dopamin di otak dia. Hormon yang bikin dia ketagihan dan pengen ngobrol lagi sama lu. Bagi yang gak ngerti, lu searching aja di Google hormon dopamin apaan. Hal ini gak bakal bisa terwujud kalau misalkan lu setiap hari selalu ada waktu buat dia. Makanya jaga jarak itu penting. Maksudnya adalah batasi intensitas teleponan, entah itu chattingan, entah itu ketemuan. Kecuali kalau misalkan si ceweknya udah ketahuan banget naksir juga sama lu. Tapi kan sekali lagi nih, ini yang kita omongin adalah ketika dia belum naksir sama kita. Maka jaga jarak ini juga penting. Dan ingat ya, jaga jarak ini bukan berarti lu jual mahal. Jual mahal itu adalah lu berpura-pura nggak kangen, berpura-pura nggak butuh. Jadi bedanya di sini kalau jual mahal itu ada pura-puranya. Sementara yang gue omongin sekarang adalah bukan pura-pura bro, tapi menempatkan dia bukan di prioritas utama. Tempatkan dia di prioritas ketiga atau keempat gitu. Prioritas pertama lu adalah hidup lu sendiri, keluarga lu, terus ketiga baru dia gitu. Atau keempat, yang ketiganya mungkin hobi lu misalnya. Nah, jangan khawatir kalau misalkan lu lebih fokus ke hidup lu sendiri, ke hobi lu gitu, dan itu semua demi masa depan lu, itu juga dia bakal bisa ngelihat kedewasaan dalam diri lu, dan itu poin plus ya. Ketika lu punya kesibukan sendiri dan lu bisa membatasi komunikasi lu sama dia ketika lagi seru-serunya, maka disitulah potensi munculnya hormon dopamin di otaknya yang akan membuat dia ketagihan ngobrol lagi sama lu. Loh kok bisa gitu bang? Karena obrolan kemarin yang terlalu seru tuh tiba-tiba dipotong dengan kesibukan lu. Ya, itu akan membuat dia semakin ingin ngobrol lagi sama lu. Sama halnya ketika lu nonton sinetron atau drama Korea yang pas lagi seru-serunya tiba-tiba bersambung. Secara psikologis lu bakal nunggu episode selanjutnya dan lu bakal terngiang-ngiang tuh adegan yang pas lagi seru-serunya tiba-tiba bersambung ya kan. Akhirnya lu penasaran. Oke, nah itu salah satu contoh simple banget agar kita bisa memunculkan hormon dopamin di otaknya. Kira-kira paham ya? Terus yang keempat, setarakan posisi. Yang keempat ini nggak kalah penting, walaupun gue bisa bilang ini opsional ya, terserah lu mau pakai atau nggak apa-apa. Tapi kalau lu ngaku pria berkualitas, lu wajib pakai tips yang keempat ini. Karena apa? Karena video ini berisi tentang tips untuk laki-laki, untuk cowok, bukan untuk cewek. Setarakan posisi lu dengan gebetan lu itu penting banget. Keuntungannya adalah agar lu gak insecure lagi bro. Lu bisa lebih percaya diri ketika lu berusaha untuk mensetarakan diri. Bahkan menyetarakan diri ini yang paling minimal ya. Kalau misalkan tips pria berkualitas tinggi, harusnya level lu tuh di atas cewek harusnya. Kalau misalkan level lu di bawah dia, dalam bidang ekonomi misalnya, gak apa-apa. Minimal banget lu setarain diri soal pengetahuan atau wawasan. Ada gitu yang level lu setara atau di atas dia, sehingga si cewek masih ada harapan dan bayangan masa depan ketika dia memutuskan untuk menjadi pasangan hidup lu. Susah memang kalau misalkan lu nyari gebetan yang levelnya di atas lu. Usahakan dulu kalian sekuku gitu, setara, agar nantinya ketika berhubungan gak ada permasalahan-permasalahan yang toksik berkaitan dengan level yang jauh berbeda ya. Terlepas dari ceweknya mau menerima lo apa adanya, sekali lagi seperti yang sering gue bilang di video gue sebelumnya tuh, sering banget nih, bahwa cowok itu gak boleh apa adanya di hadapan cewek. Cowok itu harus tampil lebih baik di hadapan wanitanya. Jadi tips yang keempat ini lebih ke opsional memang. Mau lu pakai boleh, gak lu pakai juga gak apa-apa. Cuman kan untuk keberlangsungan yang lebih indah gitu loh, yang lebih indah ke depannya, lu harus pertimbangkan tips yang keempat ini. Gak bisa sekarang, ya udah nanti setelah jadian berusaha untuk menyetarakan diri sama dia.
itu lebih baik. 4 tips yang gue berikan ini adalah 4 tips mutlak ya, yang bahkan cewek sendiri denger video gue sekarang nih, mereka pasti setuju. Karena memang seperti inilah bentuk cinta yang sesungguhnya. Cinta yang sesungguhnya itu membuat kita menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Sementara cinta yang hanya berkedok nafsu ya, itu biasanya akan membuat hidup kita lebih hancur lagi dari yang sebelumnya. Oke bro, gue kira segitu aja. Semoga apa yang gue sampaikan bisa menjadi manfaat buat kalian. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.